Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Effects of NO and NO2 on Fresh and SO2 Poison Methane Oxidation Catalyst Harmful or Beneficial, yang ditulis oleh Pavwa Auvinen dan 6 rekannya. Jurnal ini memiliki keywords berupa catalytic combustion, nitric oxide, nitrogen dioxide, dimetallic catalyst, catalyst deactivation, dan PDSO4. Pada bagian abstrak, penulis menjelaskan, meskipun berbahaya bagi lingkungan dan keselamatan manusia, NOx dapat melindungi katalis oksidasi metana atau MOC, methane oxidation catalyst, dari hidrotermal dan penonaktifan sulfur. Penulis menerapkan pengalamannya dan metode DFT, Density Functional Theory, untuk mempelajari efek NO dan NO2 polutan di MOC. Hasil dalam jurnal ini menunjukkan bahwa penyertaan NO ke pembuangan secara instan menurunkan hasil konversi metana pada katalis yang tidak beracun. Namun sebaliknya, yang secara aktif menerapkannya di SO2 menimbulkan keadaan yang beracun. Oleh karena itu, Al2 relatif lebih banyak dan SO43 relatif terhadap PDSO4 selama SO2 dalam keadaan beracun, yang dapat memperlambat deaktivasi katalis dalam proses. Selanjutnya ada introduction. Mesin operasi ramping berbahan bakar gas alam merupakan salah satu opsi potensial untuk mengurangi jumlah total gas rumah kaca atau GHG, greenhouse gases, yang berasal dari sektor transportasi. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi ini juga menarik perhatian di UE. Kelemahan utama dari mesin pembakaran rendah gas alam adalah slip metana. Ternyata, karbon hidrogen metana yang lebih rendah dari metana menghasilkan molekul yang sangat stabil. Hal ini disertai dengan operasi rendah mesin pembakaran yang memicu beberapa metana tidak terbakar, sehingga menghasilkan CO2. Hal ini bermasalah karena potensi pemanasan global selama 100 tahun dari metana menghasilkan 28 volt. Dengan demikian, katalis oksidasi metana atau MOC dibutuhkan dalam memanfaatkan metana sebagai bahan bakar. Karena itulah, pengembangan MOC yang lebih efisien telah mendapatkan banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Dalam jurnal ini, tujuan penulis adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kemungkinan alasan yang menyebabkan efek penggunaan dari NO. Di dalam jurnal ini terdapat dua metode. Yang pertama, metode eksperimental, dan yang kedua, metode teoritis. Pada metode eksperimental, katalis menggunakan 5 komposisi gas yang berbeda, yang disajikan dalam tabel 1. Untuk eksperimen, terdapat 5 komposisi gas yang berbeda. Lapisan foil terbuka digunakan untuk deposisi washcloth di atas foil logam yang berfungsi sebagai monolit. Foil katalis digulung menjadi silinder dan ditempatkan ke dalam tabung reaktor yang dihubungkan ke saluran gas. Dimensi silinder katalis adalah 10 mm dalam diameter dan tinggi 18 mm. Sedangkan metode teoritis menggunakan kalkulasi DFT yang terdiri dari perhitungan adsorpsi pada stoikiometri dan non-stoikiometri PDO 11 dan PDSO4. Perhitungan PDO dilakukan dengan model yang mengandung 2x2 permukaan sel super untuk menghindari interaksi antar adsorben. Sedangkan PDSO4 menggunakan 1x1 sel satuan. Untuk PDO, ketebalan plat adalah 6 lapisan struktural. Sedangkan untuk PDSO4, ketebalannya adalah 5 lapisan. Semua perhitungan adalah 2 dimensi periodik sejajar dengan permukaan bidang. Sedangkan perhitungan molekul fase gas tunggal adalah non-periodik. Konstanta laju dihitung dari energi aktivasi oleh persamaan Eyring. Hasil dan pembahasan bagian 3.1 pengaruh NO terhadap eksperimental. Dasar untuk studi ini muncul dari pengamatan standar kami yang menyatakan NO dalam aliran gas secara nyata mengurangi konvensi metana pada MOC selama operasi kondisi tunak. Akan tetapi, pengamatan menurut Sadokina menyatakan bahwa NO pada katalis bimetalik secara instan meningkatkan konvensi metana sebesar 10%. NO juga dilaporkan menghalangi penonaktifan selama SO2 penuaan. Perbedaan yang jelas dalam pengamatan membuat kami mempelajari lebih lanjut efek dari NOx itu sendiri.
3.1.1 2 efek NO. Kami memulai penelitian dengan memverifikasi pengamatan kami sebelumnya tentang efek penghambatan NO. Kami mengambil emosi yang baru, kami panaskan untuk ditargetkan suhu underplane ditambah COX ditambah NO, yang merupakan deskripsi paling akurat alat pembuangan uap tabel pertama. NO dimasukkan selama 5 menit dengan 500 rpm dan kemudian selama 5 menit dengan konsentrasi 1700 ppm. NO inklusi ditangkap selama 5 menit antara 2 puls. Hasilnya disajikan dalam gambar 1A untuk 400 derajat Celcius dan gambar 1B untuk 500 derajat Celcius. Efeknya sangat jelas pada 400 derajat Celcius, sedangkan pada 500 derajat Celcius penurunan persenahannya sedikit. Baik NO maupun NO2 yang teroksidasi. Perlu juga dicatat bahwa efek berskala dengan konsentrasi NO, konsentrasi yang lebih tinggi, menghasilkan penurunan konvensi yang lebih besar. Jadi, tampak jelas bahwa memasukkan NO mengurangi konvensi metana pada emosi baru. Namun, kami tidak dapat mengulangi peningkatan konvensi metana dilaporkan oleh NO. Untuk mengejar hasil ini, kami memutuskan untuk mengubah keadaan katalis kami dengan meracuninya secara ekstensif dengan SO2. Setelah keracunan menyeluruh, kami mengulangi denyut NO dan hasilnya digambarkan sebagai gambar 1C. Tiba-tiba efek NO telah berubah sebaliknya, karena memasukkan NO sekarang mempromosikan konvensi. Jelas sekali, efek NOx tergantung dari keadaan katalisnya. Untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut, kami memutuskan untuk melakukan percobaan light off pada katalis untuk melihat bagaimana suhu mempengaruhi konvensi. Berdasarkan informasi di gambar 1, harus ada penurunan yang jelas dalam konvensi metana bila NO termasuk dalam aliran gas untuk katalis yang tidak beracun. Kami memulai dengan mengukur 2 lampu mati dengan gas atmosfer yang digunakan untuk eksperimen berdenyut di gambar 1. Hasil disajikan dalam gambar 2. Seperti yang diharapkan, ada perbedaan yang jelas antara pulva dan NO secara signifikan mempengaruhi konvensi. Suhu lampu mati T50 adalah 406 derajat Celcius. Dan untuk plane ditambah COX ditambah NO adalah 428 derajat Celcius. Dengan perbedaan itu, plane ditambah COX dan NO telah bergeser secara sistematis ke suhu yang lebih tinggi. Ini bisa jadi pertanda untuk mengurangi jumlah situs aktif pada katalis. Perbedaannya tampak ada di sana secara praktis untuk keseluruhan tentang suhu, meskipun perbedaannya semakin kecil, yaitu pada konvensi dari 90 derajat. Sifat inklusi NO yang reversibel yang sudah jelas. Karena fokus kami ditetapkan pada NOx, kami memutuskan untuk mempersempit atmosfer. Karena fokus kami ditetapkan pada NOx, kami memutuskan untuk mempersempit atmosfer dan menyingkirkan kemungkinan efek yang disebabkan oleh konsistensi COX dan NO dalam umpan gas. Gambar 2B menyajikan uji layoff dengan atmosfer gas yang disederhanakan. Diberi label plane dan plane ditambah NO. Komposisi kali ini NO inklusi menggeser kurva ke suhu yang lebih tinggi. Untuk T50 plane 400 derajat Celcius. Dan untuk plane ditambah NOx dan ditambah NO dalam suhu 430 derajat Celcius. 430 derajat Celcius. Oleh karena itu, suhu LO mirip dengan gambar 2A dan tampaknya jelas NOx yang menyebabkan konvensi turun pada katalis yang tidak beracun. Perlu disebutkan bahwa penonaktifan oleh NO bergantung pada apa tahap itu dimasukkan ke aliran gas. Jika NO dimasukkan sebelum air, ia dapat berkoordinasi sendiri untuk mendukung material yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja konvensi. Namun, jika NO dimasukkan setelah air, gugus hidroksil aktif HAL3 dapat menghalangi NO untuk berkoordinasi pada penyangga yang memaksa NO untuk berkoordinasi pada logam mulia. Meskipun urutan air inklusi NO mempengaruhi percobaan mati lampu, itu tidak mempengaruhi percobaan kondisi lunak. Hal ini mungkin karena selama kondisi lunak, interaksi antara katalis dan air telah mencapai dataran tinggi. Dari hasil sebelumnya terlihat jelas bahwa NO memiliki 2 pengaruh, pada katalis, non-keracunan, dan pada suhu. 3.1.2 NOx dan deaktivasi katalis dengan SO2.
Tingkat deaktivasi adalah faktor penting yang menyangkut tentang daya tahan sebuah sistem perawatan setelah perawatan. Mengenai katalis logam mulia, deaktivasi tion oleh SO2 ppm umum karena gas alam dan bahan bakar mengandung beberapa sulfur. Gambar 3.A menyajikan penonaktifan MOC oleh 10 ppm SO2 lebih baik dari 10 jam pada 450 derajat Celcius di bawah 3 atmosfer yang dipilih, plain plus NO, dan plain ditambah COX ditambah NO. Dua pertama dipilih untuk sorot efek NOx, sedangkan campuran terakhir berfungsi sebagai referensi karena merupakan deskripsi paling akurat. Ketika NO ditambahkan ke campuran plain ditambah NO, bentuk kurva deaktivasi berubah secara nyata, dan konversi akhirnya adalah secara signifikan lebih tinggi 32%, mendatangkan antara dua kurva yang sebelumnya dan konvensi akhir adalah 34%, yaitu bisa dibilang sama dengan plain ditambah NO. Hasilnya konsisten dengan yang dilaporkan oleh Sadokina. Menurut analisis unsur, setiap sampel dikumpulkan jumlah yang hampir sama, yaitu sulfur plain 0,83%, plain ditambah NO 0,88%, dan plain ditambah COX ditambah NO 0,85%. Oleh karena itu, varians dalam bentuk kurva dihasilkan dari cara belerang bereaksi dengan katalis, bukan dengan jumlah belerang. Untuk mengikuti garis ini, kami melakukan pengukuran TPO pada yang diracuni plain dan plain ditambah NO, katalis dari gambar 3A, dan hasilnya disajikan dalam gambar 3.3b. Wolfram detektor konduktivitas thermal TDC menunjukkan bahwa desorpsi gas terjadi lebih awal pada katalis yang diracuni di bawah plain ditambah NO relatif tidak terhadap sampel yang diracuni di bawah polos. Dari data ini terlihat jelas bahwa SO2 deabsorpsi pada suhu yang lebih rendah dari sampel yang diracuni dengan kandungan NO suasana. Temuan kami sebelumnya menunjukkan perubahan suhu dalam profil TDC membuat tidak stabil. Pada tahap ini, bagaimanapun, mekanisme perumusan jadi lebih melalui kotak hitam. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi, kami menyiapkan serangkaian perhitungan DFT, absorpsi, dan transisi untuk mengevaluasi mekanisme yang mana yang didukung oleh inspeksi teoritis. Bagian 3.2 pengaruh NOx dalam bentuk teoritis. Berdasarkan pengamatan eksperimental, kami menyiapkan serangkaian perhitungan DFT teoritis terhadap prinsip pertama. Untuk memperluas pemahaman kami pada NO dan NO2 molekul, kontribusi pada aktivitas katalitik. Berdasarkan pengamatan eksperimental, kami menyiapkan serangkaian perhitungan DFT teoritis. Prinsip pertama untuk memperluas pemahaman kami pada NO dan NO2 molekul, kontribusi pada aktivitas katalitik. Dan beroksidasi oleh NO ini bahwasanya di mana NOx memiliki kaitan dengan peningkatan pada konversi metana. Kemudian hal tersebut juga berkaitan dengan peningkatan kandungan oksigen di katalis melalui NOx yang diasosiasi. Namun hal tersebut juga bisa dilihat dari reaksi dengan konsentrasi NO yang sangat tinggi yaitu 2,3%, kemudian pada reaksi O relatif rendah yaitu 6% dan tidak mengandung air di dalamnya. Hal tersebut bisa dibuktikan dari peningkatan konversi metana. Kenapa? Karena 60 ppm NO2 inklusi tanpa adanya air, yang memungkinkan juga reoksidasi kekosongan oksigen oleh NO pada PDO dan PDSO4 yang ada di permukaan, yang masing-masingnya menghadirkan katalis segar dan beracun. Hal tersebut bisa dilihat pada gambar 7, di mana pada gambar 7 tersebut menjelaskan mengenai profil dalam energi NEB untuk reoksidasi kekosongan oksigen. Pada PDO4 ditandai oleh garis biru dan PDSO4 ditandai oleh garis kuning. Kemudian blok merah tersebut sesuai dengan energi total plat dan energi Gibbs molekul fase gas. Pada tabel 4 menjelaskan mengenai hambatan aktivasi, di mana di dalamnya terdapat arah, EA atau EV, dan tingkat pada konstanta. Pada arah di sini yang dijelaskan yaitu mengenai PDO dan PDSO4.
Menurut hasilnya, bahwasanya NO2 dapat secara positif mempengaruhi kinerja pada katalis tidak beracun yang melalui reoksidasi. Namun menerapkan efek nasional dalam reaksi tersebut tergantung pada keadaan katalis dan komposisi gas buang secara keseluruhan. Yang dimana dalam kandungan oksigen yang tinggi akan cenderung menekan kontribusi pada NOx dalam reoksidasi Ki. Dari hasil percobaan, tampak jelas bahwasanya negatif efek oleh pemblokiran situs tersebut menutupi kemungkinan efek penerapannya melalui reoksidasi, yang dimana C bisa digunakan untuk oksigen dan mengisi ulang NO2. Penghapusan gugus hidroksil dengan NO. Penghapusan gugus hidroksil dengan NO oleh molekul NO terdapat konsekuensi pembentukan HNO2 telah diusulkan sebelumnya untuk menjelaskan manfaat dari efek NO. Seperti pada gambar 8 yang menunjukkan profil reaksi yang dihitung menurut INB dan tabel 5 yang merangkum energi aktivasi terkait dan konstan laju. Energi disajikan relatif terhadap fase gas NO pada suhu 400 derajat Celcius dan tekanan 250 ppm, yang mana jalur kuning dikaitkan dengan reaksi PDSO4 dan jalur biru dikaitkan dengan reaksi PDO. Kedua lempengan tersebut awalnya stoikiometri, tetapi selama reaksi berlangsung berubah menjadi non-stoikiometri karena adanya pembentukan HNO2 membutuhkan penghapusan seluruh hidroksil kelompok dengan NO. Pada PDSO4, reaksi berlangsung dengan NO, absorpsi dalam PDSO4 terhidrolisasi, yang memberikan stabilisasi yang jelas tersisa dalam fase gas. Untuk membentuk HNO2, NO bergerak menuju hidroksil kelompok, sedangkan kelompok membungkuk ke arah NO. Ternyata penghapusan terminal hidroksil sangat mahal biayanya. Stabilitas terabsorpsi NO dan oksigen terminal menyebabkan penghalang energi menjadi 2,59 elektron valensi, yang dapat dianggap tidak dapat dicapai bahkan pada katalik suhu. Selanjutnya yaitu penghapusan hidrogen dari gugus hidroksil oleh NO2. Pada reaksi ini, DFT memprediksi penghapusan seluruh gugus hidroksil dari keduanya PDSO4 atau PDO menjadi tidak mungkin, yang mana berspekulasi apakah suatu reaksi antara NO2 dan hidrogen gugus hidroksil akan menjadi rute reaksi yang lebih mudah diakses, yang mana disajikan pada gambar 9, mengilustrasikan profil energi untuk PDSO4 dan PDO masing-masing dengan warna kuning dan biru, serta tabel 6 yang menyajikan hambatan reaksi terkait dari konstanta laju. Reaksi berlanjut pada PDSO4 dengan absorpsi NO2 yang menjadi stabil energi keseluruhan sebesar 0,33 elektron valensi terhadap sisa dalam fase gas. Absorpsi pada permukaan terhidrolisasi cukup kuat dengan ikatan hidrogen antara NO2 dan gugus hidroksil yang terdapat dalam geometri, yang akibat pengambilan hidrogen oleh NO2 melibatkan penghalang reaksi yang sangat rendah sebesar 0,09 elektron valensi. Mengenai PDO, reaksi yang paling optimal melibatkan absorpsi dari NO2 di situs atas PD3. Pada gambar 9, energi dari kedua geometri disajikan sebelum TS. Pada keadaan tersebut tidak ada keadaan transisi aktual yang terlibat dalam reaksi dan pengambilan hidrogen, dan akibat rotasi dari HNO2 yang terbentuk tetap 0,79 elektron valensi lebih tinggi energinya. Meskipun penghalang tidak terlalu tinggi, energetika yang tidak menguntungkan dan kurangnya keadaan transisi berarti HNO2 mengalami reaksi balik dan terdisosiasi menjadi NO2 dan hidroksil untuk mencapai struktur energi yang lebih rendah, yang mana hasil pada gambar 9 berpotensi menjelaskan konversi cepat yang diamati meningkatkan karena penyertaan NOx pada katalis beracun SO2. Pertama, NO2 lebih diusulkan untuk mempromosikan konversi metana, dan menurut kami hasilnya secara optimal terbentuk hanya pada PDSO4. Yang kedua, menunjukkan bahwa gugus hidroksil meningkatkan energi aktivasi disosiasi CH pertama dari metana. Gugus hidroksil yang efisien penghilangan oleh NO2 juga dapat menjelaskan peningkatan konversi metana. Pada PDSO4, pembatas terbalik membentuk NO2 dan hidroksil kelompok
dari HNO2 lebih tinggi dari disorpsi ke fase gas, yaitu akibatnya melepaskan situs aktif metana untuk terabsorpsi. Hasil dan pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh NOx. Berdasarkan eksperimen dan penelitian sebelumnya pada subjek, terdapat penjelasan untuk dua efek NOx. Untuk katalis baru, NO mengurangi konversi metana seperti yang ditunjukkan oleh denyutan dan lampu padam percobaan yang efeknya dapat dibalik. Model DFT menunjukkan absorpsi menjadi kuat pada non-stoichiometri PDO yang mencakup kekosongan oksigen yang berdasarkan jenis reaksi oksidasi Marsh van Crevelen. Nah, absorpsi lebih kuat pada suhu rendah, efeknya lebih terasa. Apalagi NOx terabsorpsi pada non-stoichiometri PDO lebih kuat dari air, yang dapat menjelaskan kemampuannya untuk menghambat deaktivasi hidrotermal. Selain pengamatan sebelumnya, keberadaan NOx juga memberikan bukti perlindungan terhadap keracunan SO2. Mekanisme yang diusulkan untuk keracunan SO2 dengan dan tanpa NOx disajikan pada gambar 10. Di bawah bahasa umpan, gugus hidroksil pada blok Al2O3 SO2 dari koordinasi pada dukungan yang mempercepat keracunan fase PDO. Tanpa NOx, molekul SO2 memiliki banyak aktif situs tersedia di PDO dan selanjutnya dapat dioksidasi menjadi SO3 dan akhirnya membentuk PDSO4. Namun dengan adanya NOx, SO2 dan SO3 memiliki untuk bersaing mendapatkan situs aktif dengan NOx. Kekuatan pemblokiran situs mengoksidasi SO3 menjadi limpahan pada Al2O3 dan membentuk Al2SO43 sebagai pengganti PDSO4. SO2 juga dapat tumpah ke Al2O3 tetapi nantinya tidak teroksidasi menjadi SO3 seperti yang dilakukannya di PDO. Pembentukan Al2SO43 meringankan deaktivasi karena lebih banyak fase PDO yang tersisa di katalis. Namun efek jangka panjang Al2SO43 belum banyak dibahas dan merupakan suatu subjek yang menarik untuk penelitian di masa depan. Bisa jadi spekulasi itu membentuk Al2SO43 dapat menghalangi pertukaran oksigen antar pendukung dan fase aktif, yang akibatnya dapat mengurangi aktivitas dalam jangka panjang. Selain itu, stabilitas Al2SO43 dapat menimbulkan masalah terkait regenerasi katalis. Pada katalis yang benar-benar teracuni oleh SO2, keberadaan NOx ditemukan secara instan meningkatkan konversi. Hal ini dapat dijelaskan dengan pembentukan HNO2 yang disukai oleh NO2 yang terabsorpsi dan atom hidrogen dari gugus hidroksil permukaan, yang dimana pembentukan HNO2 berpotensi meningkatkan konversi dalam dua cara, yaitu yang pertama pembentukan HNO2 telah diusulkan untuk mendorong konversi metana, dan yang kedua masuk simulasi DFT sebelumnya menemukan adanya gugus hidroksil untuk meningkatkan penghalang aktivasi tahap penentu laju konversi metana pada katalis beracun. Oleh karena itu, penghilangan gugus hidroksil dari permukaan secara langsung meningkatkan konversi. Dalam jurnal ini, kesimpulannya menjelaskan hasil penelitian yang dimana bahwasanya efek pada NO tersebut tergantung pada keadaan katalis. Pada NO yang dimasukkan tersebut dapat bermanfaat dan mendorong versi metana, yang secara efisien dapat memberikan gugus hidroksil dan membentuk HNO2. Kemudian, dari hasil yang dikonfirmasi bahwasanya NO memberikan perlindungan dengan adanya SO2. Hal tersebut dapat memperpanjang pada ketahanan katalis. Pada kesimpulan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, di mana dari hasil penelitian tersebut dijelaskan mulai dari proses awal hingga proses akhir. Maka dari itu, kesimpulan harus disampaikan secara jelas dan spesifik, yang dimana hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil penelitiannya. Dalam jurnal ini, ucapan terima kasih yang pertama kali diungkapkan yaitu kepada Program Penelitian dan Inovasi European Union 2020, kemudian Finisgrid dan Cloud Infrastructure, Teknik Laboratorium Siantaina, Iva Jarvi, dan Päivi Iniken.
kemudian teknisi laboratorium Marty Lapalainen, dan Urpo Ratinen. Pada ucapan terima kasih ini, biasanya penulis mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap semua pihak yang telah membantu terkait dalam penelitiannya, ataupun kepada pihak yang telah ikut berdiskusi dalam menyelesaikan artikelnya. Bukan hanya itu saja, melainkan ucapan rasa terima kasih ini juga diberikan kepada pihak yang telah memberikan dukungan dana terhadap penelitiannya. Dan juga ucapan terima kasih ini diberikan kepada lembaga-lembaga yang telah mendukung dalam menyelesaikan penulisan artikelnya.